Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini kabel 4-in-1 ya. Kabel 4-in-1 yang spiral seperti ini. Dia bisa C to C, bisa USB A to C, terus to Lightning ya seperti ini. Ini sudah saya review ya sebenarnya. Dia 240 watt dan sudah e-maker ya. Sudah e-maker, sudah saya cek juga. Kebetulan ada yang bertanya, beberapa yang bertanya mengenai kabel ini apakah bisa digunakan untuk pengecasan multi protokol. Saya jawab bisa ya. Ini saya perwakilannya ada 3 handphone ya, dari Oppo Superbook, Poco Mi Turbo, sama Vivo Flash Charge ya. Di sini ada lampu indikator sama petunjuk watt meternya ya untuk kabel ini ya. Ini saya tunjukin dulu ya. Bentar. Jadi biar ini ada ya, kelihatan ya. Jadi ada wattmeter, terus kalau lightningnya ditancepin nyala, kalau di ini mati ya, seperti ini. Nah, ini nyala. Kalau kita ngecas iPhone ya. Nah, sekarang kita fokusnya untuk pengecasan ini apakah multi protokol atau enggak. Kita pergunakan kalau USB A kayaknya sepertinya enggak ya. Sebentar, kita coba dulu ya. Kita coba ke Oppo. Oh, Oppo bisa ya, Superbook ya, jalan ya. Kita lihat ya, Superbooknya berjalan ternyata di USB A ya. Nih kita lihat ya. Ini bukan untuk ngeceknya dari sini, enggak. Ini hanya untuk ya, kan ada yang berkomentar, kok ini jadi patokan? Bukan jadi patokan bro ya. Ini hanya cuman menunjukkan aja kalau ini berjalan pengecasannya ke Oppo Superbook, seperti itu aja ya, berjalan ya. Nah, sekarang kita pindah ke mana? Poco. Ke Poco apakah berjalan? Untuk Mi Turbonya ternyata tidak ya. Kalau ke Poco tidak berjalan Mi Turbo, dia hanya masuk, wah ini saya lihat di bawah 20 watt ya. Di bawah 20 watt. Nah, ini bukan jadi patokan ya. Ini hanya menunjukkan aja ya. Sekarang kita coba untuk ke Vivo. Apakah berjalan? Ini kita lihat di USB A ke C ya. Jalan ya. Untuk USB A ke C, dia berjalan di Vivo ya. Vivo itu masuk berapa watt? Nanti kita lihat ini ya. Kita lihat. Bukan jadi patokan loh ya. Ini hanya bisa berjalan atau tidak. Nanti dikomentari, bukan ini kok jadi patokan. Oh, enggak patokan. Ini hanya untuk menunjukkan. Kalau patokannya tetap di sini dong, yang masuk ini berapa watt. Ini kan kelihatan ini ya. 17 mana nih? Ya ini. Nah, masuk 17 watt ya. Menurun dia karena sudah 50%. Nah, sekarang kita beralih ke USB-C-nya ya, USB-C-nya. USB-C-nya apakah bisa? Nah, kalau USB A tadi sudah ya. Nah, ini. Kita lihat. Bisa ya, ke Vivo ya, Flash Charge. Sekarang kita akan melihat watt yang masuk. Nah, ini watt yang masuk tuh di sini. Ini nih penarikan, jadi bukan patokan. Aduh, ini salah ini. Jadi kalau mendengarkan itu jangan di skip-skip. Nanti saya nunjukinnya ini pas kata-kata ini masuknya 24, 21. Nah, itu jadi patokan, bukan ya. Tetap seperti ini ya. Walaupun ya memang naik turun ya. Saya tidak membahas naik turunnya, hanya saja ini bisa ya. Kan pertanyaannya hanya menjawab ini bisa nggak kalau dicas ke mana, ke multi protokol. Jawabnya bisa. Ini sementara ini ke Superbook ya. Superbook kita coba lihat nih. Nah, bisa kan? Ini hanya menunjukkan bisa dan tidaknya ya. Jadi nah, mengenai skemanya teman-teman sendiri ya tinggal diatur. Misalkan chargernya apa ya kan, yang cocok buat perangkatnya apa. Nah, itu diatur sendiri. Tapi yang jelas kabel ini bisa. Ini fokusnya ke kabel ya. Fokusnya ke kabel. Bisa ya.
dia 39 watt, nariknya di sini dia masuk 32 watt ya. Sekarang ke Mi Turbo ya. Mi Turbo. Mi Turbo. Bisa tuh. Ya kan? Nah, tujuannya fokusnya cuma itu aja. Apakah bisa misalkan dicas ke Superfook, pakai kabel Superfook untuk pengecasan Superfook? Itu jawabnya bisa. Saya kasih contohkan lagi kalau untuk charger yang chargernya yang sesuai protokol ya. Ini saya tunjukkan misalkan ini ya, misalkan ini kan Mi Turbo ya. Kalau ini multi ya, ini multi kan. Saya tunjukkan yang ini ya. Ini Mi Turbo ya. Saya cobakan ke sini, ntar. Nah, berjalan ya. Nah, jadi ini poinnya menjawab pertanyaan apakah apakah kabel ini bisa untuk pengecasan ke Mi Turbo? Bisa, tapi yang USB-C-nya ya, bukan yang USB-A. USB-A ini bisa bukan ke Mi Turbo. Kalau Mi Turbo enggak bisa. Ya, bisanya yang Superfook atau Vivo ya. Nah, ini sekarang kita coba Superfook-nya ya. Superfook, terus chargernya juga charger Superfook ya. Ini charger Superfook. Ini saya cobakan. Jadi biar clear ya. Pertanyaan itu terjawab gitu loh. Terjawab. Nah, ini kita pakai USB-C dulu ya. USB-C-nya mau enggak? Nah, berjalan ya, Superfook ya. Ya kan? Mantap. Sekarang kita ke USB-A-nya, nyoba USB-A-nya ya, apakah bisa? Kita lihat. Bisa juga ternyata, ya kan? Nah, tujuannya itu loh ya. Penggunaan ini bisa tidak digunakan untuk misalkan Superfook, ke Poco atau ke Vivo. Nah, tujuannya seperti itu. Bisa nggak dijalankan? Bisa. Walaupun memang tidak besar ya kalau untuk USB-A-nya, tapi bisa. Terus ini tadi yang kalau Vivo ini chargernya apa ya? Khusus Vivo ini saya juga agak bingung. Khusus Vivo ya. Khusus Vivo ini sepertinya tidak ketemu. Tidak ketemu ya khusus Vivo ya. Dia hanya masuk misalkan kayak ini charger multi ya. Charger multi ini. Charger multi saya cobakan nih Vivo. Ini USB-A-nya ya. Masuk ya USB-A-nya. Jadi untuk Vivo itu memang harus pakai charger multi, tidak bisa charger tersendiri. Untuk Vivo ini saya juga belum pernah menemukan gitu ya, chargernya yang mana gitu ya, yang untuk Vivo khusus loh ya. Vivo khusus saya belum pernah menemukan. Coba kalau teman-teman ada yang menemukan ya charger pihak ketiga untuk Vivo ya, nanti kabarin saya di kolom komentar ya. Nah, ini sekarang kita ke USB-C-nya. USB-C-nya juga berjalan ya. Ya kan? Nah, tujuannya seperti itu aja ya. Ini bisa untuk pengecasan ke mana? Beberapa protokol ya, walaupun di USB-A-nya ini kalau kita sambungan seperti ini ke mana? Ke charger itu tidak bisa. Walaupun nih saya tunjukkan ya. Nah, ini terakhir ini ya. Saya tunjukkan, saya ambil charger bawaannya Poco ya. Ini juga tidak bisa digunakan ya. Jadi nanti jangan salah arti ya. Ini saya nah ini.
Ini tidak bisa. Nah, ini charger bawaannya Poco langsung ya. Menggunakan kabel ini dia tidak mau. Ya. Jadi tidak mau. Ini analisa user ya, jangan teknisi nanti. Oh itu nggak bisa karena kabelnya seperti ini. Nggak. Ini hanya untuk menunjukkan aja bro, ya, untuk ke teman-teman yang sama-sama saya sama-sama user. Jadi sama-sama untuk menunjukkan aja. Oke? Jadi clear ya untuk apa kabel ini sudah terjawab semua. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.